Dari Baik. sisi perencanaan wilayah ya, bahwa pembangunan di Indonesia itu tidak seimbang. Itu menyebabkan satu distorsi pembangunan yang istilahnya itu Jawa sentris. Itu adalah satu strategi di mana kelebihan likuiditas dari hasil pembangunan minyak bumi itu harus diwujudkan menjadi satu aset yang bernilai tinggi. Itulah dia namanya kota-kota baru. Padahal kualitas kontraktor kita termasuk di kalangan internasional itu terbaik loh. Karena memang tidak dilandasi teknokrasi dan meritokrasi tadi, akhirnya politiknya itu jadi politik, kalau menurut saya sih politik dangkal. Teknokrasi kita tidak digawangi oleh para teknokrat unggul. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Kita bahas topik hangat hari ini tentang IKN dan bersama Bang Jehan. Halo Bang Jehan. Bang Jehan Sah Siregar dari arsitektur ITB dan juga pakar kebijakan publik ya. Dan topik kita hari ini seputar IKN ya Bang ya. Dan kita secara saintifik akan mengamati apa yang sebenarnya terjadi di IKN. Silakan Bang. Ya, pembangunan IKN sekarang masih berlanjut terus ya. Ya. Menjadi hangat ya, dan terus menghangat itu karena ada nuansa politis. Nah itu akhir-akhir ini. Tapi kalau kita lihat perjalanannya dulu, bagaimana gagasan dulu istilahnya pindah ibu kota. Nah, kalau sekarang IKN. Nah dulu itu masih jauh dari hingar-bingar politik, ya keterbelahan politik. Nah saya masih ingat tuh, dari kita dosen-dosen dari ITB, UI ya, dan dari Unibrau itu saya, Andrinov dan Erani ya, Yustika Erani. Nah itu mengusulkan itu pindah ibu kota karena kita mengkaji bahwa pembangunan Indonesia itu terlalu Jawa sentris. Ya, di dalam Jawa sentris itu ada lagi Jabodetabek sentris. Nah, itu kecepatan pembangunan perkotaan terutama di Jakarta, Jabodetabek dan Pulau Jawa itu tetap nggak bisa dikejar ya oleh pembangunan daerah-daerah lain, meskipun berbagai program yang berusaha mendesentralisasi pembangunan wilayah itu dilakukan ya, transmigrasi, kawasan ekonomi dan sebagainya. Nah sejak itulah waktu itu masih presidennya Pak SBY tertarik dengan ide kita sebagai tim visi Indonesia 2033 waktu itu ya. 2008, 2009 ya. Nah 2009 itu periode kedua Pak SBY itu beliau tertarik dan kita diundang waktu itu ke istana, Seknek ya. Nah saya ingat tuh Pak Felix Wanggai. Nah itu staf khususnya Pak Presiden ya. Nah, berkali-kali diskusi. Nah tapi hingga akhir masa pemerintahan Pak SBY 2014. Nah itu belum terlaksana. Nah, sejak zaman Pak Jokowi 2014 baru mulai hidup lagi. Sampai hari ini terrealisasi. Lokasinya sama, Kalimantan Timurnya sama, Pasir Penajam Utaranya tepat yang kita usulkan. Nah tinggal banyak faktor-faktor lain yang memang tidak seperti yang kita usulkan, kita bayangkan. Nah, perkembangan berikutnya setelah di pemerintahan yang sekarang, apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Ya, jadi sejak masa usulan-usulan waktu itu sebelum 2014 itu, kita juga sudah mulai menerima respon dari masyarakat, dari kalangan ahli ya, bahkan ada di satu jurnal Masyarakat Ilmu Politik Indonesia itu ya, itu
saya dan Andrinov itu menulis di sana, wah semua penulis lainnya, ilmuwan-ilmuwan sosial, ekonomi itu menulis di sana, sifatnya mengkritisi semua. Ya. Dan pada masa itu juga di beberapa media itu banyak ahli-ahli perencanaan kota juga mengkritisi. Nah, namun setelah menjadi agenda pembangunan ya sejak zaman Pak Jokowi itu, mereka yang mengkritisi itu justru sekarang ikut di dalam tim pembangunan. Oke. Nah, jadi salah satu contoh misalnya kritik masyarakat adalah bahwa pembangunan ibu kota baru, dulu istilahnya itu ya ibu kota baru atau pindah ibu kota itu akan menjadi ajang permainan proyek Ya. ya pejabat pemerintah pusat. Karena pada saat itu tidak lama lah ya pada masa-masa yang sama itu kasus Hambalang. Ya. Itu kan proyek besar ya. Ya. Nah, itu dikhawatirkan akan seperti itu. Nah, itulah yang kita usulkan pemikiran-pemikiran kita bahwa pelaksanaan pembangunan IKN itu memang harus diatur dengan baik. Ya. Melalui satu sistem pembangunan yang ketat ya, teknokrasi yang terencana, sistematis. Nah, itu yang sekarang banyak saya sendiri mengkritisi juga keadaan hari-hari ini gitu. Tapi sebenarnya dari segi kebijakan publik ini baik ya. Baik, dari sisi perencanaan wilayah ya, bahwa pembangunan di Indonesia itu tidak seimbang. Pulau Jawa yang luasnya hanya 6%, ya, itu dihuni oleh hampir 60% penduduk. Ya. Bayangkan itu. Nah, jadi penyebaran penduduk itu tidak merata dan itu menyebabkan satu distorsi pembangunan yang istilahnya itu Jawa sentris. Ya, ya. Jadi kecepatan pembangunan di Pulau Jawa itu terjadi demikian cepat akibat mindset dari para pengambil kebijakan itu selalu orientasi Pulau Jawa. Ya. Bahkan pejabat-pejabat daerah itu kalau bisa beli rumah di BSD, di Bintaro gitu ya, di Jakarta, Jabodetabek. Sehingga akhirnya apa yang disebut dengan pemerataan itu masih sangat jauh lah untuk bisa kita realisasikan. Meskipun tadi saya katakan dibangun pelabuhan, dibangun daerah-daerah, tapi tetap kecepatan pembangunan di Jabodetabek dan Pulau Jawa itu tinggi sekali gitu. Nah, kita geser dari prioritas kebijakan, Bang. Ya, prioritas. Untuk kita lihat secara konteks hari ini gitu. Nah, kalau bicara prioritas kan itu juga kembali ke masalah persepsi ya. Ya. Bahwa anggapannya pembangunan ibu kota baru itu adalah satu pembangunan fisik infrastruktur yang sangat masif dan sangat membutuhkan biaya yang besar. Nah, sehingga akhirnya muncullah istilahnya itu komparasi ya atau tadi prioritas ya dibandingkan pembangunan di sektor lain. Ya. Nah, ini persepsi yang kurang tepat sebenarnya. Nah, jadi ketika analisis pertumbuhan wilayah seluruh Indonesia itu sudah kita setujui bahwa Indonesia perlu membangun satu epicentrum baru, ya pusat pertumbuhan wilayah yang mengalahkan Jakarta dan Jabodetabek ya, atau setidak-tidaknya mengimbangi begitu ya di luar Pulau Jawa. Nah, itu harus segera disusun melalui langkah-langkah yang sistematik, tidak bertumpu pada pembangunan proyek-proyek konstruksi. Ya. Nah, itu jangka panjang. Nah, sistem perencanaannya seperti itulah yang nanti akan bisa menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru itu sangat sejalan dengan prioritas-prioritas pembangunan lainnya. Ya, ya. Misalnya kita mau bicara pembangunan daerah ya, misalnya pengembangan kawasan Balikpapan dan Samarinda. Nah, selama ini hanya bertumpu pada minyak. Ya. Balikpapan hanya bertumpu pada bagaimana Pertamina di sana. Ketika ekonomi berbasis resources alami tadi sudah habis, ya habislah Balikpapan. Ya, ya. Nah, padahal kita lihat di negara-negara lain yang sumber daya minyaknya menjadi andalan, ya seperti di Timur Tengah, bagaimana mereka membangun Abu Dhabi, Ya, ya, ya. bagaimana Malaysia membangun Putrajaya, KLCC ya Kuala Lumpur City Center, ada Twin Tower, Petronas.
itu adalah satu strategi di mana kelebihan likuiditas dari hasil pembangunan minyak bumi itu harus diwujudkan menjadi satu aset yang bernilai tinggi. Itulah dia namanya kota-kota baru. Ya. Nah, ya kalau kita analogikan dengan kejadian tadi itu ya Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Nah, sekarang kan Mekah ya, Saudi ya mau membangun kota baru ya, Yaum itu ya. Nah, itulah misalnya Balikpapan kalau sudah habis nanti sumber daya minyak buminya ya, Samarinda juga, lah tidak jadi apa-apa, sedangkan masyarakatnya membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa tidak ya Kalimantan itu menjadi epicentrum baru ya pembangunan wilayah di Indonesia. Nah, dengan demikian istilah prioritas pembangunan dia tidak menyaingi prioritas lainnya. Oke. Secara bertahap setiap tahun ya. Ini gradual bisa ya sebenarnya. Sangat gradual. Jadi mulai misalnya kelembagaan, menyusun prioritas peraturan, itu kan bukan padat modal, bukan padat anggaran misalnya ya. Jadi misalnya kita lihat penyusunan undang-undang saja ya. Sekarang itu kok jadinya mau buru-buru, undang-undangnya pun namanya Undang-Undang IKN. Lah ini kan jadi duplikasi dengan Undang-Undang Ibu Kota DKI Jakarta kan? Oke. Ya, yang sudah ada begitu. Nah, padahal tapi Undang-Undang DKI ini belum cabut ya, masih belum ada. dicabut. Ibu kota masih di Jakarta. Nah, itulah ketidaktepatan sistem perencanaan yang ada, ya, yang seharusnya itu seperti apa. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah satu sistem perencanaan pembangunan ibu kota negara. Nah, jadi undang-undang yang diperlukan itu adalah Undang-Undang Pembangunan IKN. Nah itu mungkin konteksnya masuk ya. Masuk situ. Jadi kelembagaannya juga otoritas pembangunan IKN. Jadi bukan otoritas IKN. Otoritas IKN itu belum ada. Nah, makanya sekarang itu kok misalnya otoritas IKN itu nanti akan menguasai wilayah. Dia akan mempunyai APBO katanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Otorita. Saya bilang ini negara kesatuan masih. Kita nggak pusat itu nggak boleh menentukan satu wilayah. Ini pusat punya nggak bisa. Ya buktinya sekarang Kemayoran, Senayan itu siapa punya? Pusat. Tapi apakah kepala kawasan Senayan, kepala kawasan Kemayoran itu menguasai kawasan itu? Tidak. Setiap kali mereka mau mengajukan pembangunan itu minta izin ke Pemprov DKI. Karena penguasa wilayah itu tetap Pemprov DKI. Jadi di dalam negara kesatuan kita dan otonomi daerah ya, tidak ada satu wilayah pun di Indonesia ini yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sedangkan pemerintah pusat adalah mengelola seluruh wilayah nasional. Jadi tidak boleh ada satu area yang ini pusat. Nah, nanti urusan perizinan bangunan, urusan kependudukan, urusan nanti kalau mau ada pemilu KPUD, ya ini di bawah pemerintah pusat, gimana? Nggak mungkin. Nah, itu yang tumpang tindih sekarang itu duplikasi, akhirnya kalau menurut saya terjadi kekacauan kelembagaan. Kekacauan kelembagaan, jadi kritiknya di kelembagaan malah ya. Artinya ini secara pelan-pelan diwujudkan gitu ya dengan jangka waktu tertentu, dan ini akan bisa menjadi sebuah impact yang bagus untuk pemerataan pembangunan ya, atau menjadi sebuah titik tumbuh baru ya Bang ya. Titik tumbuh baru nanti diharapkan daerah, katakanlah apa kecamatan, apa kabupaten, itu kan ada 2 kabupaten ya, atau provinsi Kalimantan Timur ya, itu juga diberdayakan. Nah, tapi selama masa pembangunan yang direncanakan, katakanlah 25 tahun misalnya, nah itu si otorita itu bekerja di sana. Nah, tapi di dalam masa bekerja itu, yurisdiksi wilayah itu tetap masih di bawah pemerintah daerah. Dia tidak membawahi wilayah gitu. Tidak jadi kembar ibu kota ya. Kembar yurisdiksi otorita lah. Otorita ya. Tumpang tindih kewenangan. Tapi gitu, itu tetap jalan ya, satu titik kalau dia udah udah maturity-nya udah jadi, dia akan pindah gitu ya. Oh iya. Nah, menurut selesai. Bang Jehani, apa pentahapannya yang menarik gimana nih? Kalau secara ini ya, ilmu kebijakan publik lah. Ya, nah ini kan namanya ibu kota negara itu kan di dalam budaya
Asia lah katakannya di negara kita ini masih sifatnya itu budaya timur ya, menjadi orientasi. Ibu kota itu yang jelas menjadi tempatnya kantor-kantor perwakilan negara sahabat ya. Yang dengan demikian pelaku-pelaku pembangunan, perusahaan-perusahaan asing juga akan mendekat ke kedutaan-kedutaan negaranya. Nah, artinya apa? Rantai ekonomi itu akan berkembang. Ya, kita lihat juga misalnya APBN dengan anggaran yang sangat besar ya, hampir 3.000 triliun ya, sekitar 3.000 triliun itu kan memberikan dampak pembangunan yang luas ya. Konsultan, kontraktor ya, berbagai pihak nanti itu akan ikut ke sana semua. Nah, artinya apa? Ibu kota itu akan menjadi orientasi pembangunan. Industri juga akan mengambil lokasi di dekat-dekat ibu kota. Nah, artinya pembangunan ibu kota itu jangka panjang, panjang. Nah, jadi jangan dibayangkan ibu kota negara itu seperti kumpulan gedung-gedung kementerian saja dan istana negara gitu. Tidak bisa. Nah, yang harus dilakukan itu adalah pembangunan satu kawasan perkotaan. Yaitu kalau dalam literatur urban planning itu disebut dengan regional cities, ya, kota-kota dalam satu kawasan ya, wilayah gitu ya. Jadi bukan satu kota. Nah, nanti kalau kita bicara tadi misalnya ibu kota, kedutaan, industri penanaman modal asing misalnya ya, kemudian kan diperlukan kawasan industri juga. Kemudian nanti tadi ya belanja APBN, kontraktor, konsultan, rekanan gitu ya, kan nanti juga membutuhkan kawasan, wilayah dan perkembangan ekonomi ya. Nah, ini direncanakan secara bertahap, sangat jangka panjang. Nah, strategi pentahapannya ini yang seperti apa? Nah, kalau kita coba analogikan dengan beberapa negara ya yang melakukan perubahan pemindahan ibu kota negara ya, Amerika pernah ya, kemudian Washington DC, Australia juga pernah ya, Canberra, kemudian juga Malaysia, ada juga yang Brazil juga, kemudian Myanmar, coba kita ini juga studi-studi untuk melihat yang lain, studi perbandingan. Ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Putrajaya ya di Malaysia, nah itu satu jenis pembangunan ibu kota baru yang tidak jauh terpisah dari ibu kota yang lama. Nah, dan itu pun bukan ibu kota, tapi pusat pemerintahan. Karena Malaysia kan negara federal ya, jadi pemerintahnya membangun pusat pemerintahan yang baru, Perdana Menteri dan gedung-gedung kementerian itu di Putrajaya. Sedangkan ibu kota masih tetap di Kuala Lumpur. Kedutaan ya tetap. Kedutaan kan masih di Kuala Lumpur, nggak ada di Putrajaya. Misalnya apalagi ya ibu kota itu Mahkamah Agungnya, parlemennya itu kan masih di Kuala Lumpur. Nah, itu bisa cepat dilakukan ya. Kalau kita lihat Putrajaya itu kan dia membangun satu koridor kereta ya, itu dari Damansara, KLCC, Cyberjaya, Putrajaya, Kelia di ujungnya itu ya, bandara internasional itu. Nah, itu satu koridor yang sangat terpadu, integrated. Jadi semua terpenuhi, transportasinya, kawasan kota-kota barunya, permukimannya, tempat kerja dan tempat tinggal, semua itu terpadu dibangun di koridor itu. Nah, itu lebih cepat itu, karena dia memanfaatkan daya urbanisasi Kuala Lumpur. Nah, kalau kita mau membangun di kawasan baru yang saya sebutkan tadi, epicentrum baru, nah itu nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya bangunnya di Jonggol misalnya dulu ya, seperti zaman Orde Baru. Nggak geser ya? Itu nggak geser, nggak lama itu, cepat. Misalnya atau di Bogor. Nanti kepadatan baru muncul di situ. Kepadatan baru muncul.
metropolitan Jabodetabek dengan Bandung Raya akan menyatu nanti. Ya. Gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sehingga itu kan waktu zaman Pak SBY kan jadi salah satu pilihan ya. Ya. Tidak jauh dari Jakarta seperti Putrajaya dengan Kuala Lumpur ya. Nah, itu tidak kita rekomendasi. Mas tidak direkomendasikan. Tidak, karena kan tadi akar masalahnya bagaimana memindahkan pusat pembangunan dari Jabodetabek dan Pulau Jawa ini keluar. Ya. Nah, itu ya Kalimantan memang. Nah, ini yang lebih cocok Washington DC juga nggak terlalu jauh ya dari New York ya. Canberra juga nggak terlalu jauh dari Sydney ya. Ya mirip-mirip Brasilia ya. Dia lebih jauh dari Rio de Janeiro. Juga mirip-mirip di Myanmar ya. Naypyidaw apa? Nah, itu ya yang ibu kota barunya itu ya. Nah, tapi di dua kasus itu ya Brazil dengan Myanmar kita itu anggap ada teori kegagalan itu ya. Di situ dia termasuk seperti mau dilakukan Pak Jokowi ini, terburu-buru. Ya, tapi karena Myanmar itu negara rezim militer gitu ya, dibangun aja sama dia gitu. Dia pakai dana dari luar juga gitu ya. Nah, dana dari luar juga Myanmar ya? Iya, Myanmar. Oke. Nah, akhirnya kan jadi istilahnya ghost town ya. Nah, dan ya istilahnya ghost town itu memang bisa dipotret satu keadaan sekarang itu yang terkesannya gagal. Oke. Tapi bisa jadi itu merupakan satu antisipasi yang jauh ke depan. Oke. Tapi terkesan gagal karena mungkin terlalu jauh gitu ya. Seperti istilahnya ghost town di Cina itu banyak ya, di kota-kota industrinya itu mereka udah bangun itu perumahan untuk pekerja. Ya. Tapi belum dihuni. Nah, pada saat belum dihuni itulah dipotret. Wah, ini kotanya mati gitu ya. Padahal nggak lama kemudian udah hidup. Hidup ya. Iya, jadi tidak sampai perkembangan kota-kotanya itu istilahnya sprawling gitu ya, menjalar-jalar gitu. Karena kekurangan perencanaan. Ya, ada framing juga di situ ya. Oh iya, iya. Dan Cina dikritik seperti itu, mereka slow aja gitu ya. Ya artinya bagi mereka mungkin ya, dari sisi sosial ekonomi, mendingan kelebihan pembangunan infrastruktur ketimbang telat menyediakan prasarana dan fasilitas umum untuk masyarakat ketika kota itu udah berkembang kan. Nah itu kan yang terjadi sampai sekarang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan ya. Seperti diskusi kita yang lalu ya, kota-kota Indonesia itu sampai sekarang belum bisa mengejar itu. Nah jadi sistem perencanaan sekali lagi untuk konteks membangun satu pusat pertumbuhan yang baru itu memang perlu terencana dengan baik ya. Sebenarnya di Indonesia kalau kita lihat ya, pertumbuhan itu bisa digeser di Indonesia Timur dengan potensi ekonominya Bang ya. Iya. Nah bisa. Selain tadi pemindahan ibu kota, juga ada kayak Batam-Batam baru ya. Betul ya. Itu juga masuk dalam agenda visi 2033 kita. Nah itu potensi kalau Batam baru apa? Ada potensi misalnya di Halmahera atau gimana? Ada kesananya Bang? Ya tergantung sektor ekonominya sektor ekonomi ya. Kayak Halmahera kan ada pertambangan, ada juga perikanan di situ ya. Ya perikanan. Kayak Bitung misalnya, Bitung tuh kan perikanannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu bisa menjadi suatu pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu ya. Baru iya. Nah itu. Nah kalau menggalinya gimana? Kan kadang-kadang ada gap juga, industrinya maju tapi masyarakatnya biasa aja. Nih gimana Bang? Ya, disitulah strateginya ya. Sama juga seperti strategi membangun industri mobil nasional ya. Memadukan antara teknologi yang sudah maju, yang itu umumnya sudah dikuasai beberapa pabrikan atau industri dengan BUMN ya. Kemudian yang ketiga itu adalah usaha dalam negeri, pengusaha nasional. Nah, memadukannya itulah kuncinya di situ. Jadi kayak seperti mobil nasional. Ya, kalau kita lihat pabrikan-pabrikan di Cina sana kan mereka ambil mana-mana yang murah ya. Industri otomotifnya yang sudah turun ya. Itu kan murah. Artinya teknologinya, desainnya, ahli-ahlinya ya. Diajak kerjasama kan nggak mahal tuh. Nah, misalnya kayak General Motor Amerika itu kan kalah bersaing sama pabrikan Jepang ya, itu diajak. Wuling ya kan. Nah, Detroit dulu hancur ya, Detroit jadi kota mati ya. Itu kan pusatnya di sana itu ya. Nah, strategi itulah ya dipakai. Nah, apakah untuk industri otomotif, apakah untuk perikanan, pertanian ya.
Misalnya sekarang kita lihat pertanian di Tiongkok sana kan maju sekali ya. Pertanian modern nih. Ya, ini kayak Taiwan dia tuh. bagus Nah, sekali. Taiwan juga begitu ya. Nah, bagaimana memadukan pertanian modern itu dengan pertanian lokal yang tradisional ya. Ya. Nah, disitulah peran pemerintah Oke. menginkubasi, mengalihkan teknologi, transfer teknologi ya, dan akhirnya bersama-sama ya. Nah, disitulah peran BUMN. Ya. Jadi sekarang kita pertanyakan nih, kok BUMN itu semua dikelola dalam satu kementerian, hanya menanyakan portofolio laporan keuangan. Itu kan aneh itu. Buat apa pemerintah buat usaha cari untung, laporan keuangan untung, tapi kalau sektor-sektor pembangunan ketinggalan semua. Oke. Ya, jadi kita pertanyakan misalnya di perkebunan, kehutanan, ya kan, pertanian, perikanan, mana peran BUMN itu untuk memodernisasi sektor-sektor yang lebih banyak tradisional itu. Nah, akibatnya apa ya? Swastanisasi besar-besaran. Nah, ini kan gap nanti itu. Iya. Ya, kapital tetap kuat, masyarakatnya ya biasa aja gitu. Ya itu, dengan ada gap itu nanti menjadi justifikasi bagi kapital besar itu untuk masuk, sedangkan pemerintah hanya memberikan izin. Ya. Ya, ini kan nggak benar. Pasal 33 kan nggak seperti itu. Ya itu. Makanya kadang-kadang kita mikir yang trickle down effect dulu kan, itu kita pertanyakan. Dan konsep itu masih menjadi masih di kepala pemerintah nih, saya lihat sekarang dia ngebuka banyak masalah investasi, tapi ini nggak muncul gitu. Nggak muncul. Iya, PTPN misalnya sampai sekarang ya semakin banyak yang menurun kinerjanya, dijual-jualin tanahnya. Dijadiin tempat wisata kan? Tempat wisata buat ya dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan gitu ya. Padahal core bisnis dia tuh nggak terurus gitu ya. Peran mereka memajukan komoditi pertanian, perkebunan itu nggak terlihat gitu. Nah, ketika misalnya kemarin kejadian minyak goreng mahal, mulai langka lagi ya? Langka lagi, peran BUMN mana gitu kan? Nggak ada. Baru berpikir, ternyata PTPN tuh harusnya bisa punya pabrik minyak goreng ya. Kan udah telat gitu ya. Iya. Nah, itu menurut saya itu nggak hanya dibilang pembangunan kota, kita bicara tadi otorita ya, kelembagaan, capacity building ya. Terutama untuk public agency itu ya, nggak hanya di bidang itu tapi di semua bidang ini. Iya. Ya, termasuk tadi misalnya gagasan kita di visi 2033 itu adalah membangun 20 kota perikanan ya, Minapolitan. Nah, Minapolitan itu di Indonesia Timur semua tuh. Iya. Kalau itu sudah terbangun, kemarin yang ada masalah pembuangan limbah industri nikel itu, ya kan dibuang ke laut aja itu ya. Yang dikritik Bu Susi ya. Nah, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena ini zona untuk industri perikanan, nggak boleh dong dicemari. Nah, yang kejadian sekarang kan cuma petani-petani tradisional ditemani dengan kawan-kawan LSM mengkritisi ini kok pembuangan limbah industri-industri yang di dekat pantai ini kok merusak ini, kita udah mulai tercemar nih perikanan gitu ya. Ya karena tidak eksis itu industri perikanan kita, modernisasinya ya. Termasuk kemarin ya peternakan benur gitu ya. Kok dilihat gapnya aja mau dijual dengan harga murah dan sebagainya gitu ya. Jadi di semua sektor ya, intinya itu pemerintah tidak lead the development itu dia. Iya, ada dua isu sebenarnya dalam pemerintahan kita yang dari dulu ada bolong-bolongnya lah. Pertama masalah strategic planning ya. Iya. Strategic planning ini gimana dia mengatur semua ini berjalan. Kemudian masalah sinkronisasi. Betul. Ya, ini harusnya bagaimana. Jadi ada urusan masalah integrasi juga bermasalah ya kan. Itu yang terjadi, makanya ya di daerah juga misalnya Pak Ridwan Kamil masalah petani milenial itu juga masalah sinkronisasi, integrasi atau masalah-masalah yang kait mengait di situ tuh kita nih lemah di situ ya. Lemah. Karena memang teknokrasi kita tidak digawangi oleh para teknokrat unggul. Nah, ini menarik. Ini masalah meritokrasi. Meritokrasi, teknokrat ulung kita seperti di awal-awal Orde Baru. Orde Baru menarik. Oh, hebat. Jadi lesson learn dari Orde Baru adalah masalah meritokrasi. Meritokrasi. Dan Cina juga
meritokrasi. Betul. Walaupun dia sentralistik, tapi dia meritokrasi di Oh sininya. iya. Ini ya, coba Bang kita ulas. Iya, jadi misalnya di awal pembangunan Orde Baru dulu ya, Ya. kita ngelihat tokoh-tokoh seperti Ali Wardana, Emil Salim, Subroto ya. Itu mereka berdebat ya di depan Pak Harto Ya. ya. Nah, ya Pak Harto ya tinggal senyum-senyum, ngangguk-ngangguk ya. Lalu ya keputusannya ini katanya gitu ya. Tapi sudah melalui pembicaraan Proses seperti ya. itu. Udah mulai ada proses penajaman ya. Penajaman ya dan beliau ya belajar juga terlepas dari itu mafia Berkeley Oh, iya, atau iya. mafia kalau Waseda itu biasanya terpinggirkan gitu ya. Ya ada lagi Tapi kalau mafianya merit sih oke sebenarnya ya. betul. Karena dia nanti masalah ini juga masalah kerjasama, masalah antar mereka gitu ya. Iya. Nah dan ya dulu mungkin selain dari geng Berkeley yang di luar itu zaman Pak Harto mungkin agak tidak berani terlalu terus terang ya. Iya. Nah tapi kan di era sekarang itu kita terbuka, misalnya ya ekonom-ekonom dari misalnya kayak Pak Kwi Kian-gi itu kan dari Erasmus ya. Nah, Geng Eropa itu juga ada. Nah, geng Boston misalnya ya. Nah, juga ada ya. Nah, di era sekarang itu kalau mereka pada posisi mengkritisi ya nggak apa-apa, terjadi keseimbangan begitu ya. Nah, ini yang sekarang itu lemah sekali. Oke. Ya. Saya kok akhir-akhir ini lucu tuh melihat ada satu figur anak muda itu. Yang mana nih, Bang? Ferry itu. Tahu ya? Tahu. Nah, itu seperti Dia akhirnya jadi nggak keluar ya? Nggak jadi PNS lagi ya? Masih Iya, tapi mengundurkan diri. mengundurkan diri ya? Bukannya masih di keuangan? Mengundurkan diri karena dia bilang konflik kepentingan. Oh iya. Ya. Saking dia populernya mungkin ya. Enggak, saya ngelihat cerita Dek Ferry itu ya. Menarik ya? Menarik. Dalam arti gini, dia seperti ya, ini nggak tahu juga ya, seperti ada yang mendorong-dorong dia untuk menantang-nantangi ya para kritikus kebijakan ekonomi pemerintah. Orang dalam ngomong ini ya, outspoken, ngomongnya kritis gitu ya. Kritis ya. Nah, misalnya dia mengkritisi Bang Rizal Ramli, dia mengkritisi MMT gitu ya. Si Mardigu ya. Ya boleh-boleh aja ya. Itu dalam arti menguasai panggung opini di media sosial. Ya. Tapi itu nggak selesai di situ. Oke. Ya saya bukan merendahkan kemampuan dia ya. Oke. Tapi nggak selesai di situ. Coba dia misalnya ikut di dalam satu diskusi dengan 10 ekonom misalnya begitu ya. Ya. Nah itu lebih menarik. Nah tapi kan panggung itu tidak ada dibuat pemerintah. Ya. Tadi kalau kita bicara meritokrasi ya. Nah dan akhirnya kita tidak misalnya kita lihat sekarang ukuran kelayakan hutang negara itu sampai sekarang kan nggak jelas. Ya. Apakah kita ikut pendapatnya Bu Sri Mulyani bahwa rasio hutang kita masih jauh di bawah ya karena perbandingannya dengan PDB? Apakah kita ikut pendapat Bang Rizal Ramli? Nggak boleh dibandingkan dengan PDB katanya, dibandingkan dengan ekspor katanya kan gitu. Oke. Nah itu sekarang kan nggak jelas. Iya. Nah, jadi secara meritokrasi itu kita sering akhirnya tidak sampai pada satu pengambilan kebijakan yang dilandasi teknokrasi yang baik gitu yang kuat itu. Dulu di luar kita punya LP3ES yang mengkritik terus ya. Tapi saintifik, dikritik, ditulis, disistematikakan segala macam. Jurnal Prisma itu ya. Jurnal Prisma. Itu kan menarik sebenarnya. Nah, itu yang sekarang ruang kita untuk saling ketemu yang pro dan kontra itu yang nggak muncul, yang pro di sana. Nah, jadi suatu saat harus itu ketemu dan ada diskusi-diskusi tentang itu. Ya, itu menarik. Dia kembali ke IKN tadi misalnya. Justru yang berkembang itu desain istana negara. Lebih ke aspek politik akhirnya kan? Karena memang tidak dilandasi teknokrasi dan meritokrasi tadi, akhirnya politiknya itu jadi politik. Kalau menurut saya sih politik dangkal, politik saling mengejek gitu ya, saling menyinyiri dan itu disambut oleh
ekosistem yang berkembang sekarang itu ya antara pro dan kontra gitu ya. Jadi receh diskusinya ya. Jadi receh ya. Jadi figur-figur buzzer itu membicarakan hal-hal yang ya tidak seperti itu pembicaraannya. Tapi di ekosistemnya sendiri Bang, kita nggak juga ngelihat sebenarnya kan di Indonesia tuh ahli-ahli itu banyak, tapi dia nggak muncul juga di publik untuk membicarakan itu gitu. Nah ini gimana nih sebenarnya intelektual Indonesia? Ini kita kritik intelektual Indonesia. Iya, jadi memang yang menjadi isu itu seringkali ya kalau media sih selalu yang seksi itu ya kalau nggak politik, hukum, ekonomi, udah 3 itu aja. Sehingga banyak pakar-pakar tadi dari berbagai bidang, berbagai sektor ya itu tidak muncul. Tidak muncul. Ya, kalaupun kita mau mengamati ya, sebenarnya diskursus itu banyak berkembang sebenarnya di berbagai bidang tadi ya, tapi tidak mainstreaming. Nah, di situ, nah inilah podcast seperti ini nih mantap ini kalau kita gaungkan terus ya. Nggak apa-apa, mungkin di tahap-tahap awal masih sepi untuk bidang-bidang tertentu ya. Nah, ini bisa juga jadi pertemuan podcast se-Indonesia untuk dia membahas topik-topik tertentu kan, itu menarik juga. Betul. Nah, tinggal nanti kan dicarikan celahnya bagaimana supaya ini viral, supaya ini jadi perhatian. Jadi menjadi topik yang ini yang menjadi tren, menjadi inilah ya di publik melihat itu gitu ya. Iya, saya ambil contoh bidang yang saya dalami ya, perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan. Nah, di periode zaman Orde Baru dulu ya, sampai periode awal reformasi itu belum menjadi perhatian. Jarang lah ya. Nah, paling orang tahu perumahan rakyat itu ya ketika Pak Harto mengatakan sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, tapi itu di kalangan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, ya di kalangan ilmuwan ataupun ahli-ahli bidang perumahan dan perkotaan itu berkembang diskursus itu ya. Nah, tapi sejak reformasi ini ya salah satu katakanlah strategi untuk menaikkan popularitas politik itu adalah dengan belusuan lah kalau kita lihat Pak Jokowi itu ya. Nah, akhirnya isu-isu perkotaan sekarang sudah mulai terangkat. Nah, termasuk perumahan rakyat itu. Nah, namun sampai akhirnya juga tetap tadi karena tidak ada meritokrasi yang cukup baik dari kalangan pemerintah, terutama menteri, dirjen gitu ya, misalnya kepala Bappenas gitu ya, yang seharusnya bertanggung jawab lah untuk mengangkat ini menjadi satu pembicaraan yang produktif ya. Dia akhirnya menjadi politisasi yang dangkal juga. Jadi seperti bagaimana misalnya membicarakan antara rumah susun dengan rumah lapis misalnya, naturalisasi dengan normalisasi ya kan tidak selesai kan? Akhirnya yang terjadi adalah pertentangan yang receh tadi. Dulu kita ada bagusnya dulu ada banyak think tank di Indonesia, ada CSIS, ada CIDES, ada segala macam. Ini sebenarnya mengelola pertengkaran think tank ini menarik sebenarnya. Betul. Kita bisa melakukan penajaman dari pertengkaran secara publik. Jadi baik pertengkaran IKN atau pertengkaran tentang tadi perumahan rakyat atau pertengkaran apapun. Nah, si media itu membuka pertengkaran itu menjadi sebuah diskurs yang sehat. Nah, itu saya kira penting itu ya. Penting ya. Saya ambil contoh sedikit aja. Waktu itu Pak Jokowi gubernur ya. Program beliau itu Kampung Deret. Nah, saya mengusulkan ketika beliau awal jadi presiden ya. Kan Kampung Deret nggak berlanjut tuh sekitar 2014, 15 itu kan. Kebetulan Pak Ahok juga lebih pro rumah susun ya. Nah, saya usulkan waktu itu sudah PUPR tuh awal. Nah, sempat Kemenpera 2013-2014 untuk melakukan evaluasi Kampung Deret nih. Ini bagus sebenarnya, tapi belum sempurna. Nah, pejabat-pejabatnya itu tertarik karena masih hangat politiknya gitu ya. Evaluasi, kita paparan, diskusi ya. Tapi di akhir-akhir kegiatan evaluasi itu udah tenggelam itu isu. Iya. Eksekusinya nggak ada malah. Iya, jadi Kampung Deret ini juga nggak berlanjut ya. Meskipun ada programnya ya, tapi perlu dievaluasi lah ya gimana mau scaling up-nya sebagainya gitu ya. Nah, yang saya garis bawah itu reaksi dari kalangan birokrasi itu udah nggak peduli.
Iya. Jadi hasil evaluasi itu ala udahlah Pak Jehan ini BSPS ini bedah rumah ini udah paling bagus nih katanya. Kan itu kan disandingkannya sama itu. Iya, iya. Kampung Deret dengan bedah rumah sebagai satu program tandingan ya. Iya, iya. Istilahnya tuh rumah swadaya ya kalau di perumahan rakyat itu. Udah Pak ini udah paling bagus nih bedah rumah. Udahlah itu nggak usah dilanjutkan. Ya sudah sampai sekarang tenggelam. Nah sekarang ya secara akademik itu saya tetap di kampus ya saya tetap membahas itu. Ya, ya. Kenapa Kampung Deret seperti itu, apa yang perlu dilakukan untuk penyempurnaannya. Tapi media nggak peduli, birokrasi nggak peduli lagi gitu loh. Ya, ya. Ya, ini kan menarik ya, karena itu tiba-tiba di tengah jalan hilang gitu ya. Hilang gitu ya, itu harusnya ada idealisme. Idealisme itu gini, media juga punya idealisme, Iya. Birokrat juga punya idealisme, Betul. intelektual juga punya idealisme untuk terus mencoba menggali-gali lagi ya. Iya, harusnya gitu. Harus gitu. Saya lihat misalnya kayak Putin kalau ngambil sebuah kebijakan, dia mengundang kayak Rusia, mengundang ahli seluruh internasional. Oh iya, Ya, kayak Bu Koni diundang segala macam. Saya kira itu menarik itu. menarik. Dan disediakan waktu, tempat ya. Menarik ya, mereka betul-betul nggak usah mikirkan yang lain kecuali mikir dan ngomong gitu ya. Seorang Putin melakukan itu, kenapa kita tidak gitu ya? Nah, itu saya kira misalnya Pak Jokowi nih yang kontra-kontra diundang semua, ayo, ya kan? Ya. Nah, itu sebuah terobosan menarik secara intelektual di diskusi kritik-kritik yang membangun gitu Betul, ya. betul. Dan itu tidak membutuhkan anggaran yang besar, Iya. apalagi mengajak perguruan tinggi. Iya, iya. Lebih ini lagi, lebih produktif lagi menurut saya. Dan kalau dia pingin itu tertutup ya tertutup aja. Berapa profesor ngomong, diskusi kan menarik gitu. Betul. Ya kan? Jadi profesornya juga nggak nggak merasa terbebani untuk itu, dia ngomong secara jelas, terang bahwa gini. Profesor ini juga ngomong gini. Iya. Nah, nanti titik temunya apa? Itu kan? Iya. Ya kan? Iya. Kita di ITB juga melakukan itu sebenarnya. Tapi ada kelompok-kelompok profesor dan dosen tadi ya yang tidak terwadahi ya akhirnya mati sendiri gitu ya. Nah, ada juga tiba-tiba terbentuk waktu itu soal IKN ya. Bentuk ada tim gitu ya. Tapi mungkin kurang disenangi atau gimana ya akhirnya nggak terpakai juga lagi gitu kan. Atau kayak model Jepang. Jepang itu kan kadang-kadang intelektualnya nggak terlihat di media kan. Iya. Tapi mereka tetap melakukan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi gitu ya, industri. Dia melakukan sesuatu. Betul. Walaupun media nggak mencium, tapi itu terjadi gitu. Betul. Dan istilahnya itu policy shifting di Jepang itu selalu dilandasi satu kajian yang besar dari perguruan tinggi. Iya. Kajiannya besar itu. Dia kayak industri ya, industri dia apa namanya tuh? Nah dia Max itu ya. Dia melakukan kajian. Makanya kadang-kadang di Tokyo itu kan kalau orang mau sekolah kebijakan publik jadi lama. Betul. Ya. Jadi lama sekolahnya karena dia dalam ngajinya. Dan betul tadi Bang Meldi bilang itu apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan di media. Saya nggak pernah lihat baca atau apa di TV lihat. Oh ini terjadi pertengkaran seorang ahli itu nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada mungkin channelnya khusus banget ya di NHK sekali-sekali. Sekali. Jepang tuh beritanya paling angin kencang. Ya, yang terkait sama publik aja. Publik aja angin kencang gitu apa segala macam. Kereta tergelincir. Ya. Nah itunya nggak ada. Tapi itu menjadi sebuah proses meritokrasi yang terjadi kan, itu yang kita tanggapi. Nah kembali kita ke IKN nih, apa nih Bang? Ini yang kita harus sorot, yang bold nih untuk IKN. Yang pertama tadi yang Abang cerita tentang pentahapan ya, itu menjadi penting ya. Artinya tidak selalu fisik, bisa juga yang soft ya, organisasi peraturan, undang-undang, legislasi apa seperti itu ya, itu bisa ya. Iya, harusnya ke sana dan fisik itu secara bertahap. Ya, dan strategi kawasan. Jadi misalnya bahwa satu pusat pemerintahan itu apakah harus berkumpul misalnya 35 kementerian? Kan tidak. Ya, misalnya 35 gedung kementerian harus berada di samping istana negara. Kan tidak. Ya. Nah, bisa ini menjadi satu strategi. Ya, contohnya ini saya ungkapkan lah ya. Membangun kota-kota pemerintahan. Jadi istilah kota-kota pemerintahan itu bisa jadi bukan hanya satu. Ya,
Kalau kita lihat misalnya di Jakarta yang sekarang ini ya, antara Istana Negara di Jakarta Pusat dengan misalnya Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, itu kan jauh itu. Ya, ya, ya. Itu jaraknya jauh ya, cukup jauh ya. Nah, kalau kita lihat wilayah di IKN sana ya, yang pastinya sudah paling berkembang itu kan Samarinda dan Balikpapan. Ya. Nah, sebenarnya tidak perlu terlalu jauh dari Samarinda dan terlalu jauh dari Balikpapan ini lokasinya, dan harus satu klaster apa istilahnya itu pusat pemerintahan itu ya, Ya. kawasan inti pusat pemerintahan. Nggak perlu. Jadi strateginya misalnya ada 3 kementerian yang terkait, misalnya Kementerian PUPR, ATR, Perhubungan misalnya ya, terkait dengan infrastruktur. Nah, itu 3 kementerian itu buat satu kota baru di dekat Balikpapan. Ya, jarak 10 km aja. Ya, ya. Ya. Nah, nanti jarak 10 km lagi bangun lagi. Nah, baru lama-kelamaan nanti sudah masanya pindah ibu kota. Nah, begitu pindah ibu kota, nah siaplah tadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Kan ibu kota harus itu. Ya. Negara sahabat. Jadi betul-betul kawasan itu udah ranum lah istilahnya gitu untuk jadi ibu kota baru. Ya kok sekarang ini saya nggak kebayang itu. Ya. Apakah itu ibu kota hanya gara-gara tanggal 17 nanti Pak Presiden upacara di sana? Ya enggak lah, masa itu jadi ibu kota. Jadi kan ibu kota ini nggak hanya fisiknya, tapi ada jiwanya di situ. Betul. Nah, itu yang banyak dikritisi ya. Jakarta itu punya jiwa. Dan history ya dari Batavia, Sunda Kelapa. Nah, ibu kota baru juga bisa dibangun itunya, jiwanya itu ya. Dengan narasi, konsep, filosofi pengembangan kawasan gitu ya. Dari masyarakat juga bisa ya? Dari masyarakatnya ya. Sehingga pertumbuhannya itu alami. Kota itu adalah satu akumulasi keputusan yang luas, berbagai aktor ya, dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pertumbuhan itu alami. Makanya Jakarta itu 400 sekian tahun ya, di Medan berapa 300-an tahun. Kalau Serpong berapa tahun, Bang? Kalau BSD aja sekarang udah 35 tahun. Ya, baru seperti itu kan? Baru seperti itu. Dan itu pun hanya kota properti, kota bisnis. Ya, kota satelit. Kota satelit dan bisnis properti ya. Itu artinya untuk menengah atas. Ya. Kalau Jakarta kan tidak seperti itu ya, sangat-sangat gradual. Nah, itu yang harusnya, misalnya nih kita ambil contoh sekarang ya, pembebasan tanah ini. Jadi isu panas ini di PPU nih, Pasir Penajam Utara nih. Bupatinya bilang, masyarakat sudah menuntut nih, tidak mau dengan harga yang ditawarkan. Wah, udah mulai nih, mulai konflik nih. Nah, sedangkan yang bupatinya bilang, oh ini bukan kewenangan saya, ini kewenangan dari pusat. Nah, sementara yang pusat juga belum mengetahui secara persis bagaimana keadaan di daerah. Bisa jadi dari pusat mengatakan, oh ini kan tanah negara, gitu ya. Nah, ini udah ada cikal-cikal bakal konflik tanah ini. Ya. Mirip proyek-proyek kendeng di bendungan macam-macam itu macam di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, ini gara-gara memang pembangunan itu dilaksanakan sebagai kumpulan proyek-proyek konstruksi. Pembebasan tanah supaya ada nih proyek konstruksi jalan gitu loh. Artinya basisnya proyek. Nah, itu yang saya kritisi tadi sebagai kurang terencana. Nah, tapi kalau misalnya direncanakan dengan baik ya, dikembangkan melalui konsep-konsep pengembangan kawasan yang bertahap lah gitu ya. Kalau saya perkirakan sekitar 2045 itu udah paling cepat. Bukan paling lambat loh ya. 2045 itu udah paling cepat bisa pindah ibu kota. Oh gitu ya. Kan itu target ya, 100 tahun Indonesia gitu ya. Nah, itu udah paling cepat. Jadi kalaupun itu mau dijadikan patokan, ya buatlah tahapan kira-kira 22 tahun ini sampai ke sana. Nah, ini kan enggak. 2024 nih PNS sudah harus pindah. Waduh, ini sedangkan proyek dikebut. Ya. Kalau proyek dikebut ya kita lihatlah sekarang kayak tol MBZ itu kan, seperti naik perahu kita dia itu. Rusak ban kita semua di situ kan. Kemplang. Iya itu, itulah. Kualitasnya rendah juga jadinya. Dan saya
apa? Jalan tol ya kita pernah jalan tol manapun itu bukan apa ya, jalan layang ya. Jalan layang. Yang tidak kenapa ya bisa begitu ya? Ya buru-buru. Buru-buru ya. Padahal kualitas kontraktor kita termasuk di kalangan internasional itu terbaik loh. Oke. Artinya kita bisa bandingkan kualitas infrastruktur di Indonesia dengan kualitas infrastruktur yang dibangun oleh kontraktor Indonesia di luar negeri. Ya. Saya yakin itu beda. Dulu kan saya ingat yang Jagorawi yang dibikin pertama oleh Mbak Tutut ya. Ya. Nah, itu menjadi sebuah contoh buat Malaysia untuk bikin juga kan. Betul, betul. Dan Mbak Tututnya jadi kontraktor di Malaysia. Nah, iya. Nah, iya. itu menarik sebenarnya. Ya, dan sampai hari ini Jagorawi itu termasuk jalan tol yang paling baik. Baik ya. Ya, kalau kita lihat dari landscape-nya aja gitu ya. Cobalah, kan bisa merasakan itu ya. Kalau kita jalan ke Bogor itu tuh sejuk rasanya ya. Karena itu koridor itu right of way-nya itu memang disediakan luas. Ya, kalau sekarang udahlah sempit, dijadikan jalan layang lagi di kanan di kiri ya kan. Bawahnya macet ya. Kereta cepat macet. Nah itu saya kira menarik. Artinya ahli-ahli Indonesia nggak kalah ya. Sebenarnya nggak dalam hal konstruksi ya. Tapi dalam hal perencanaan kota itu kita lemah. Terutama dalam hal birokrasinya ya. Nah juga ada yang beberapa negara yang tidak pindah. Kayak Beijing itu kan juga padat, Bang. Ya. Tapi dia tidak pindah, dia bikin pusat-pusat baru, ya. Ada Shanghai, ada apa di pesisir pantai apa tuh? Timur ya, di pantai timur Cina ya. Cina itu. Nah, itu gimana? Apakah sebenarnya di kepala kita selain ibu kota baru, oke lah pusat pertumbuhan, oke. Bayangan-bayang itu ada dulu kan zamannya Pak Habibie yang untuk bikin Batam itu. Batam terus apa itu sebenarnya udah ada kan dulu. Ada ya. Nah, zamannya Pak Hatta itu apa namanya MP3EI. Ya iya itu kan juga itu kan sebenarnya. Pusat-pusat ekonomi baru. Ekonomi baru ya. Nah ini kan kadang kan ini konsep di kertasnya udah ada tapi nggak ini gitu. Apa nih yang tadi itu permasalahan tetap yang itu. Artinya ada persoalan teknokrasi pembangunan teknokrasi pembangunannya bermasalah ya. Iya. Jadi kalau kita bicara pembangunan kota, yang pasti pertama itu harus ada sumber ekonominya. Ya, apakah itu kota industri, apakah itu kota akibat perkembangan urbanisasi, ya. Nah, atau kota pertambangan dan lain-lain. Ada resource base-nya lah. Nah, sekarang kita apakah menyadari bahkan sampai ke infrastruktur ya, misalnya bandara. Ya, kita kenal yang namanya Aerocity ya. Nah, itu kan konsep pembangunan kawasan ya. Nah, kita apakah sudah menyadari itu bahwa ada resource base di Indonesia yang berserakan di semua wilayah ya, menjadi satu kekuatan untuk membangun kawasan, membangun perkotaan. Kan tidak. Jadi semua resource itu hanya untuk diambil aja, untuk dieksploitasi aja. Misalnya pertambangan batu bara di Kalimantan. Kota Baru misalnya yang Kalimantan Selatan itu apa? Kota Baru ya? Banjarbaru. Banjarbaru. Bukan Banjarmasin ya. Itu kan sebenarnya bisa diinikan lagi tuh. Tapi itu pun karena inisiatif Banjarmasin. Inisiatif Banjarmasin. Iya. Jadi misalnya ya kota-kota kawasan-kawasan pertambangan batu bara, perkebunan sawit ya. Kan itu economic resource-nya udah jelas ya. Tapi karena semuanya diliberalisasi pemerintah semacam nggak punya pegangan untuk ini ternyata kalau kita bangun pelabuhan di sini ini akan jadi kota. Nah, ya sudah bangun berarti kotanya. Harus ada master plan-nya. Iya, harus ada master plan-nya. Karena itu yang saya katakan tadi, kalau pemerintah memimpin pembangunan, public sector led development, itu automatically integrated. Jadi otomatis komprehensif. Nah, ini karena sektor yang maju. Wah, ini kan pertambangan urusan gue nih, kata ESDM. Wah, ini kan industri urusan gue nih, kata Kemenperin, gitu ya. Ya udah masing-masing semua. Jadi inilah satu potret pemerintahan yang fragmented. Fragmented government gitu. Nah, akhirnya kita tidak akan pernah bisa mengakumulasi ya, mengintegrasi, mensinergi dampak-dampak pembangunan.
Ya, bahkan jangankan antar sektor, dalam satu sektor perhubungan saja itu fragmented. Oke. Ya, antara perhubungan darat, laut, udara itu nggak ada integrasi. Pelabuhan main sendiri, ya, kemudian darat main sendiri dengan terminal tipe A, tipe B, tipe C ya. Jadi proyektan semua gitu loh pejabat-pejabat Termasuk itu. dengan proyek-proyek kereta api ya, Kereta api juga. yang perayangan di stop ini. Nah, itu ada lagi fragmentasi antara sektor-sektor tadi dengan BUMN. BUMN merasa kayak negara dalam negara. Dia mau kereta api ada, mau konstruksi ada Perumnas, ada karya-karya, dia mau perbankan ada, dia kayak merasa negara ini. Ya. Nah, jadi fragmentasi di kita tuh parah memang. Duplikasi dan fragmentasi itu dua masalah serius governance sebenarnya. Masalah governance ya. Nah, kalau kita lebih ulik lagi nih banyak hal sebenarnya ya. Tadi kita IKN ya, tapi yang lain-lain juga terjadi kan. Iya. Terjadi banyak hal gitu ya. Dan kalau kita lihat di daerah misalnya Halmahera kan emas apa segala macam ya. Harusnya itu bisa menjadi titik pertemuan baru kan. Oh iya. Nah, yang kemarin diprotes oleh orang-orang Halmahera, kok kita tetap aja kayak gini-gini aja. Betul. Nah, yang ininya ini. Artinya harus ada kebijakan yang komprehensif bahwa nih masyarakat akan atau misalnya selalu di sebuah pertambangan baru dibikin sekolah-sekolah untuk pertambangan itu agar apa? Agar masyarakat yang tinggal di situ bisa kerja di situ lewat sekolah yang ada. Enggak, dan tidak kerja buruh saja, dia harus masuk di situ. Jadi ekosistemnya yang tadi ya. Istilah ekosistem itu kan baru-baru ini. Ya, tapi saya nggak setuju dengan istilah ekosistem itu. Gimana? Karena ekosistem itu akhirnya menjauhkan peran pemerintah yang signifikan tadi untuk lead the development. Jadi pemerintahnya sendiri yang ngomong ekosistem. Kalau bicara ekosistem itu kalangan pegiat LSM antara industriawan, organisasi pekerja, misalnya ada perusahaan kecil, menengah, koperasi, itu mereka membangun ekosistem Yang stakeholder yang ngomong ekosistem ya? Stakeholder, tapi pemerintah nggak boleh. Oh gitu ya? Pemerintah harus lead the development and facilitate and serve the public interest. Nah, jadi peran itunya hilang. Peran pemerintah tadi yang harus menyediakan perencanaan kawasan, perencanaan pendidikan, ya, di mana setiap tadi economic resources itu harus ditumbuhkan menjadi opportunity untuk modernisasi, urbanisasi yang terencana, sekaligus juga semua sektor pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat itu ada di sana. Itu hilang, peran pemerintah di situ hilang. Kalau kita baca dari ini ya, dari banyak literatur, ada dua sebenarnya peran pemerintah dalam sebuah negara atau bangsa. Dia proteksi atau promosi, dua. Betul. Dia memproteksi yang tentang apa yang diproteksi. Yang lemah, yang kurang. Tapi kalau punya potensi dia harus mempromosikan, mendorong. Betul. Jadi memang menarik itu kita bicara public policy memang. Nah, itu harus muncul di situ dan ini akan menjadi hal yang baik gitu. Nah, kalau di organisasi profesi apa nih Bang? Kan ada juga organisasi profesi kebijakan publik. Itu itu gimana? Dia nggak jalan, nggak sampai situ. Misalnya dulu di Ikatan Arsitek Indonesia ya, mengkritik IKN kan? Ini menarik sebenarnya. Sebuah organisasi profesi mengkritik gitu. Nah. Itu contoh Ikatan Arsitek mengkritik desain ini ya, Istana Negara ya. Nah, ya itu yang dikritiknya memang satu kebijakan publik ya, memilih satu desain Istana Negara itu seharusnya melalui satu proses yang akuntabel, ya, melalui katakanlah sidang-sidang atau opini perdebatan antara pakarnya begitu ya. Jadi bukan keinginan pejabat tertentu gitu ya. Saya inginnya desainnya Pak Anu gitu ya. Bukan itu. Nah, ini yang terjadi kan reverse justification ya. Sayembara itu, pemilihan itu, penjurian itu semua ya kok menurut saya sih formalitas aja. Karena memang sudah ada pesan. Sudah ada yang diinginkan gitu ya, desainnya begini oleh si Anu gitu ya. Nah, akhirnya ya jadi sorotan tadi kalau kita mau bicara meritokrasi ya, kalangan arsitek itu protes semua. Ya, itu ya bukan hanya soal desainnya tapi juga terkait dengan
penghargaan suatu bangsa terhadap satu profesi tertentu lah. Ya, gitu. ya, Nah, ya, itu. ya. Itu juga ya nggak diajak nih. Iya, walaupun ada jurinya juga ada Ada. arsitek juga gitu, walaupun ya yang menang itu juga punya biro arsitek juga gitu ya. Ya, ya. Jadi kalau mau ditelisik secara formal ya, formalitas ya, Ya. ya itu nggak ada masalah gitu ya kan. Kan masalahnya bukan itu, masalah tanggung jawab moral kan ini, masalah etik ya kan. Etik ya. Nah ini terakhir nih Bang, Iya. apa nih yang paling urgent, paling penting di IKN sekarang? Yang posisinya konteksnya sekarang gitu. Yang konteksnya sekarang itu adalah mulai memperkuat kelembagaan otorita IKN sebagai lembaga pembangunan Ya. yang efektif. Nah, sekarang yang kita bisa lihat otorita IKN itu belum menjadi satu lembaga pembangunan. Oke. Nah, dia di satu sisi semacam pura-pura sebagai otorita ya yang akan mengelola ibu kota, tapi belum ada ibu kotanya. Nah, di sisi lain secara teknokrasi, pekerjaan-pekerjaan pembangunan dia hanya mengambil peran yang pinggiran, sangat marginal ya, buat brosur, bicara di seminar ya. Sedangkan semua pekerjaan itu masih ditangani oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, itu masing-masing semuanya. Oke. Ya, artinya belum ada satu perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap melalui satu kelembagaan dengan kapasitas yang tinggi. Ya. Dan belum juga menuju pada pemupukan ke sana. Ya. Ya, misalnya nih ya, kalau kepala otorita itu ya sebaiknya ketika dia sudah menyadari dia adalah lembaga yang didasari undang-undang, dia bisa tarik tuh semua proyek di PUPR, proyek di perhubungan, proyek di SDM, di mana-mana yang terkait infrastruktur. Itu sebenarnya kayak Batam Otorita dulu melakukan itu kan? Iya, iya, dia tarik semua anggaran situ. SDM taruh di sini semua. Ya, jadi tinggal koordinasi aja. Nah, Ya. apalagi dia sudah harus bisa menyusun mata anggaran sendiri. Nah, disitulah nanti diharapkan ada keterpaduan dalam master planningnya tadi. Ya. Kan ini master plan mau diwujudkan nih. Ya. Ya, katakanlah kayak developer misalnya pertama bangun gerbang dulu, lalu apa, itu kan penuh perhitungan tuh kalau developer tuh. Nah, ini si otorita ini kan belum. Dia hanya etalase aja. Ya, etalase masih etalase nih. Ya, namanya otorita tapi tak berotoritas. Anggarannya juga masih kecil gitu. Oh gitu ya. Ya, Oke. anggaran paling besar ya gaji kepala otorita. Oke, sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, pembahasan IKN tadi menarik, menggelitik gitu ya, dan penuh penuh kritik di dalamnya. Inilah Jehan Sah Siregar. Terima kasih.